lalu. Enggak ada yang nonton ya. Kan tunggu beberapa jam lagi. Kemarin aku live kerja aja ada nonton. Ada nonton. Berapa orang? Berapa orang Mas yang nonton? 5. Iku gabut-gabut ya. Gabut-gabut apa Tapi ya? lewat FYP orang 500-an lebih. Oh, Ketahuan kok gitu. Kelihatan. Kayak pistol. Pak Radi sampai trauma. Udah berkeringat. Oh, Masuk makan Mas Ki. oh, sini duduk Mas, duduk. masuk. Oh, ingkelut ya ngarep dhewe. Ngantuk to sik. Wes, apa jenenge Mas obrolan apa iki? Obrolan antar pisau. Gimana sih bikin judulnya? Gak mikir. Itu masih bingung bikin. Lah mutu tenan obrolan lempar pisau. Obrolan bingung tentang lempar pisau. Terus disingkat. Tangan pisau. Kaya bocah-bocah kosong. Masuk ya tuh. Kita kan kosong semua. Ora sing cokine jelas Mas Rino. Aduh. Semangat banget Mas Ki. Dia ngedit lagi. Ora rasanya edit ngopo. Tapi kalau nonton bako barang itu rekannya bajing gitu. Sak ketemu ya. Ada. Oke. Dia ngedit lagi. Dia cara ngedit lagi Mas. Edit anu. Judul ini. Terus diganti apa? Kapan? Anu, biar rame trik judul. Biar menang. Saya komen polisi. Main TikTok. Mainnya judul kasih lah. Sudah saya aja mau tanya-tanya loh. Banyak Oh, bergabung. kalau ada yang mau nanya lempar pisau ya guys ya. Kita lempar dari sini. Olahraga lempar pisau guys. Contohnya ada di belakang saya. Oh, kita lihat Gol Gigi lagi melempar itu guys. Kok nggak kita soal kamera gini Mas Boy? Iya. Lu hilang. Ayo Mas Gil mulai Mas. Aku tak contohin lempar dari sini. Wih, ngelontang siji. Ya, selamat malam guys. Kita ketemu lagi di obrolan buh ya apa Mas Ino? Iya. Apa namanya Mas Ino? Anu. Kamera yang sana apa yang ini? Sana aja. Dua-duanya tanah oke kayaknya oke. Kita mau opening dulu opening. Masuk. Ketika Mas Rondo juga ini. Lagi uji, bukan bang, kita lagi latihan lempar pisau bang. Masa uji nyali gelap ya. Setannya ada itu di atas itu. Jelas suara anjing-anjing dulu Bang. Dari Mas Gil coba Mas Gil. Pisau apa tuh Mas yang disenangi dan kenapa itu? Pisau. Kabarnya sana Wah. kabarnya. Ini Mas Bayu aja nanti. Mana? Oh, handphone yang mahal itu. Jadi gak enak. Pisau yang disenengin adalah ini. Wis, Raven. Karena apa? Yang bikin di sini. endorse tadi. Woi. Ini pisau pertama yang dipromosikan oleh pemiliknya mudah dilempar. Wih. Ternyata enggak. Tetap harus latihan. Tak pikir, Bahasa marketing. tak pikir auto nancep. Ternyata jam terbang mempengaruhi. Ya nek semeter nancep lah. Oh iya, semeter. Semeter Ini lebih dong. Tanpa latihan. Nah, Berikan. nek pisau ini bentuknya unik sih. Menjengat. Nah ini Mengadek. mengadek. Ini.
kemarin ada teman Nah, komentar nah. waktu posting yang video yang Barang-barang itu. itu. Iya. Bukan yang Mas Bayu lempar. Oh gitu. Mas, ini dia maker nih. Heeh. Orang Jogja juga. Denger ya? Sama. Inisial. Mas, aku udah merhatikan pisau lempar itu. Kok masih belum dapat masih bertanya-tanya gitu. Kenapa? Bentuknya kok aneh-aneh. Jadi kepiye to? Oh, Yo, terus jawabanmu Mas? tidak ada. Tidak ada yang baku. Nah, kalau dari aku pribadi sebetulnya kenapa pisau lempar itu desainku terutama kebanyakan aneh-aneh. Tidak, ya, sebenarnya kayak pisau kan ada X1, X2, X3, X4 kan bentuk pisau semua tuh. Terus yang slash apa yang dokter yang baru-baru kecil kan pisau. Tapi kenapa yang promosi ini aneh-aneh tuh yang bentuknya open terus apa lagi ya yang baby shark Nah, tuh terus Devil Sperm. devil sperm Bajingan dapat devil iblis. sperm. sisa bahan nggak jadi? Enggak, devil sperm enggak bukan sisa bahan. Memang Bikin desain. bahan, Itu yang desain. Cuman kenapa aku bikin yang kayak gitu? Terus pisau-pisau full spin yang asimetris bevelnya tak bikin tebel sengaja nggak asimetris itu karena Biar kelihatan bukan pisau. bukan karena itu, tapi salah satu Pembeda. media promosi. Media promosi itu maksudnya ini loh pisau lempar tuh bukan pisau, Ya, bukan pisau. buat edukasi. Buat edukasi, buat nge-branding kalau lempar pisau ini bukan pisau yang Tajam. dimaksud orang-orang umum gitu. Meskipun Pisau juga. ya meskipun pisau. Ini ya hanya sebongkah baja. Kayak gini kan identik sama pisau. Iya, betul. Ini ya cantik pisau. Tapi kalau Raven kan nggak identik sama pisau gitu. Mana tuh Revan? Ini kan nggak identik, nggak ada yang nonton lagi monyet. Kalau ini kan nggak. Lebih identik dengan pasak pramuka. Ini mau pasak pramuka. Pramuka. Oh, ada bajingan pramuka. Kunai loh ini. Kunai. Kalau ini kan nggak ada. Ini bisa aja di bevel Tajam. bisa aja, cuman Tidak perlu. ya ini kampanyenya Ya. kampanyenya ini ya ini, pisaunya tidak tajam gitu. Gitu. Dan kenapa Raven yang naik ya karena Raven memang enak sih. Asik. Mas dia pakai itu terus? Hah? Pakai itu terus biasanya? Dulu. Sekarang enggak? Sekarang mencoba yang lain Kenapa? Oh. supaya lebih instinktif. Betul. Tapi nek misalnya kon tanding itu tuh sama juara nasional paling mantep pakai yang mana? Tergantung. Kalau makernya ikut aku pakai. Enggak. Kurang diskonnya Mas guys. Pakai yang mana? Kan sekarang masih pakai dua, buatan Mas Oh. sama buatan Keman. Keman dengan mana? Cuman Nah, itu. Keman, Kenapa pakai ini? ini beda feel sih. Ini juga dapatnya nggak sengaja. Maksudnya nggak sengaja? Ceritanya nengokin teman sakit. Nah, bangsat. Nengokin teman sakit kok dia malah pamer pisau. Ya wis tak bawa pulang. Sebenarnya itu nggak sakit temennya jualan pisau ya. Temenmu apa ketuamu ini apa tuh? Tahu Kenapa pakai yang itu nggak yang lain? Kalau ini lebih karena saya lihat bentuk flatnya itu kayaknya lebih adaptif ke banyak benda-benda yang ya kayak gini kan lurus-lurus gitu ya. Saya tuh bikin dulu penasaran sama sumpit. Oh, ini. Ya, Bo Shuriken. Surikuen. Beli dari siapa juga? Ini Bo Shuriken. Dari yang sakit. Oh, enggak, aman. Saya ngemis-ngemis dikasih. Enggak, aku ready kok Mas. Mau berapa? 100 piece Nah. tak bikin ini. Oh, Jadi, biker. Dulu mindset saya karena saya 500 gitu. saya terlibat lempar pisau itu kan nggak sengaja sebetulnya. Nggak Pengen. sengaja itu ya. Pengen tahu udah lama nih belum ketemu komunitasnya dan tidak menduga di Jogja itu ada ternyata itu kan. Oh, lah tadinya dikira aja di Jakarta itu. Saya lama di Semarang juga nggak waktu itu belum ketemu. Ya. Nah, bayanganku termasuk dulu ya waktu ini kan kalau jalan-jalan ke toko buku yang besar itu yang nggak usah disebut mereknya ya Gramedia gitu. Gunung Agung. Itu kan ada counter olahraga tuh. Ada counter olahraga, gitar-gitar gitu. Dia pernah Pisau lempar. ada pisau lempar yang bisa disetting Oh, pakai baut itu ya? bautnya. Nggak medun ya? Iya, buat Ada di Indonesia tuh? dulu ada. Itu yang apa?
Dynamic tapi ya kayaknya ya. Yang poin apa sih namanya? Balance point. Dia. Nah, itu ada balance point-nya itu bisa diatur. Nah, bayangan saya berarti kan pisau ini sangat identik dengan apa? Balance-nya di mana gitu. Makanya dia disetting kan. Apa masing-masing orang nanti bisa sesuai apa? Biar Preferensinya, betul yang mudahnya seperti apa. Terus yang sering tak lihat itu ya biasanya pisau lempar adalah yang kayak gini apa? Simetris ya. Simetris. Kalau sekarang sebut pisau jantung. Padahal pisau jantung ya. Nah, terus tapi kalau lihat-lihat di YouTube luar itu ada yang bentuknya kayak Bowie segala macam itu kan ya memang kok ternyata tidak ada pakemnya. Makanya lihat Raven terus agak twing gitu kan karena beda banget gitu ya. Kalau secara tidak konvensional loh. Secara untuk produksi sebetulnya boros buang-buang bahan. Betul. Iya, Undangannya buang-buang bahan kecuali di tempat gitu. Yang paling ini harusnya yang flat itu kan dia penyirit bahan. Nah, terus apa? Karena pisau itu identik dengan yang model-model kayak gini, ya nggak punya kan, kita nggak selama ini nggak punya. Ya. Saya ingat itu pertama kali nyoba lempar pisau itu ini kelas 6 SD ya. Bapak saya ngajarin pakai dagger. Pasus. Ya, dagger. Tapi yang praktek tak lempar itu pisau pramuka yang nggak bisa tajam. Oh. Pisau Garuda. Pisau murah-murah itu. Ya. Ya. Sama sekali nggak bisa ditajam. Nah, Itu nggak berguna sama sekali itu. ya secara tekniknya ternyata benar kan, lempar 2 meter jarak 6 langkah pegang pucuknya. Itu kan genap ya, ternyata genap. Tapi ya sekedar tahu tok gitu, cuma lempar udah pisaunya daripada hilang udah nggak jadi. Tapi sempat bersinggungan dengan lempar pisau itu. Di sisanya sih iseng-iseng lempar-lempar dan banyak nggak nancepnya gitu. Memang harus Dan nggak tahu kita dulu Mas. Ketika nancep itu yang membuat nancep apa itu kan nggak tahu gitu. Nyoba itu Mas, nyoba itu. Variabelnya kan sebetulnya ada, tapi nggak sebutkan di sini. Biar orang gabung CFM dulu. Begitu, siap. Ada lagi Mas Gigi kira-kira? Ya kan ya awalnya itu tadi dari nggak sengaja itu saya ceritanya mampir di sebuah Masjid. masjid, nggak usah disebut namanya, di Ngaglik itu masjid. Pak Teguh masjid itu Pak Teguh ini. Lagi kebetulan kok belum sholat asar, pas mampir ada 2 orang lagi lempar-lempar, kayaknya menyenangkan gitu. Nah, dan ternyata dua kedengkotnya ternyata. Ternyata pelatihan tuh, nah anggota nggak datang. Udah gitu ketinggalan kita siapa? Nah, Repotnya emang. itu baru kenal tasnya ditinggal. itu second moment of truth. Saya pernah terus. Ternyata bisa dipercaya. Gitu kan? Ditelepon. Aku bisa ngerti piye ya? Lampu. Handphoneku dua-duanya di tas itu. Oh iya. Oh balik Kita kan Pak. makan Oh dulu. iya, terus ingat, Makan, ya. tak cari siapa tahu masih ketinggalan, ternyata ditungguin. Ya sudah, akhirnya ngobrol-ngobrol ternyata kok Terus handphonenya hijau lagi. enggak. Itu pun nggak ngasih uang loh Mas. Bercanda. Ini pamer bani. Kalau 1 meter nih, 7 mili. Kan ini ucul barang itu. Oh enggak usah karo Mbah Nono. Aneh enggak. Ngomong legal. Budi. Oleh ketok ya mumet. Begitu siap Pak. Dan ternyata yang sudah di apa JFM itu ternyata udah cukup tuir juga ya, cukup lama gitu. Saya mudah. Terakhir berapa ya? Ulang tahun berapa terakhir? Terbaru itu 15. Tahun ini 12 tahun. So, kemarin 11 ya? 13 tahun. 13 tahun ini. Nah, SD wis ya kelas-kelas. SMP lah. Oh iya ning lulus ya Mas. Nah, kalau cawe itu ya kemakar. Dan ternyata sesuai dengan filosofinya. Apa ini? Nggak nancep penasaran, nancep ketagihan. Karena saya dulu masih banyak nggak nancepnya, penasarannya yang banyak. Nah, kalau sekarang ya masih sih. Itu hukumnya lempar pisau itu. Iya. Nggak nancep perasaan harus ketagihan, telat ngangkat ya. Kebobolan. Dulu ada
Take your time masih, Mr. Nice Guy. So, Gani. Nice kan? Oh ya. Oke, Mas Dino. Wah, nih. Mana yang suka Mas Dino? Sekarang yang disuka ini. Ini yang disuka. Alat apa namanya? Alat sulap. Kenapa disebut alat sulap? Karena gampang nancepnya. Gak usah pakai trik, nancep. Pembodohan publik tenan lho. Dulu karena dulu kan awalnya pakai yang yang apa? Revan juga. Bukan. Jalan yang benar Anda berarti. Pakai yang Cina-Cina. Oh, yang Jadi- Sindo itu. Jadi kalau yang Cina-Cina itu dia biasanya kalau produk Cina gampang bengkong. Karena gampang bengkong itu akhirnya mikir kayaknya nggak usah latihan lempar pisau karena membuang-buang pisau. Maksudnya sekali bengkong kan nggak bisa dipakai lagi. Terus ketika lihat latihan lempar pisau di KJ, terus wah pisau ini kok tebel-tebel, kok menarik. Terus nah pakai yang ini, pakai yang Raven. Jalan yang benar berarti. Dan ternyata begitu pakai yang lain susah. Emang bisa sesat Sarannya berhasil. Jadi kalau kebiasaan pakai Raven, pakai yang lain jadi susah. Termasuk pakai pisau dagger. Oh, padahal biasanya pakai dagger enak. Pakai dagger enak. Cuman karena terlalu enak pakai ini akhirnya ya harus dikurangi. Motor metik ya. motor metik. Cuman ketika berkenalan dengan ini, nah ini Yang lain lewat, berubah. Kayaknya saya ini aja deh. Besok kita bikin kelasnya Mas. Kelas aing-aing. Mas bebas. Kelas bebas mau pakai peso, pakai shuriken itu cocok. Jadi Raven mudah ya dipakai ya? Relatif lebih mudah karena Pisau lain. Karena dibandingkan desainnya. itu lain. Khususnya untuk no spin. Spin, half spin. No spin. Kalau no spin saya lebih suka pakai ini. Karena dulu belajarnya kan saya mikirnya belajarnya pakai yang susah dulu. Jadi kalau yang susah dulu bayangan saya yang lainnya jadi lebih mudah, ternyata enggak juga. Jadi tidak memotivasi. Ternyata salah. Ternyata semua teknik itu ada susahnya semua. Kenapa Raven itu lebih mudah? Sebenarnya Raven itu dibikin Raven ini didesain memang untuk no spin, mempermudah no spin dan hard spin. Azan, kan juga. Panas. Suara. Oh iya, Azan. azan dulu. Kita break azan dulu. Dengerin azan dari apa-apa. Sudah dengerin aja. Jangan di-pause, jangan dicepetin. Dipotong lah nanti. Masa dipotong, enggak usah. Emang aku. Biasanya kan ini gelondongan kok. Londongan ini. Kalau takut panas nyalain AC. Ini kan matanya ini sebenarnya yang keras ini. Sini kita nentur kan. Numpang saya terus 15 tahun. Tapi dia kan Iya, ini langsung gambar ngono ya. Ini potong piye? Ora lek muncal nih. Asli. Mati. Ber. Diamond buat Sikil 7 mili. Serbu. 10 kiloan aja. enggak anrak. Sekilo 1.000 sak juta itu. Nah, misalnya tuku potongan-potongan, tuku 30 ping 30. Ping 4 ngono paling kan. Oh iya. Mana Ini Mas. Jadi deket-deket sini. Yang ganggu iki lho Bang. 5 mili. Malah pengen enggak kayak meja. Aku ya pengen ya Mas. Aku nang Facebook kan ning sak kilo 120 1.000 pas ikut sak juta dhewe ya kan. Itu kuncinya tidak pakai laser Pak. Sisanya itu yang bikin. Kasih akrilik dulu ya pokoknya.
Aku udah punya sih bang. Tapi kecil mas ya. Berapa? Ini dari 7 ya lebih gitu ya. Mau datang mata bapak dari pinggir. Anu wis bolong-bolong. Udah. Saya masih bentuk bunda. Jadi soalnya wajib ini dilancepi tadi besok. Sisanya kayak wajib ini. Oh, ketokane. Iya. Ini kalau ketok di bevel dari surikan mas bisa. Jangan papat ya, dari papat tuh papat surikan. Ini siapa? Ada bevel. Lagu menurut itu. Jadi sing bevel ini. Lah awakmu wis dadi mbok sawat-sawat. Nganggur men. Nganggur bener. Oke, lanjut cerita Raven. Oke, kembali lagi guys. Di Raven ini dibikin memang untuk memenuhi, pertama sih memenuhi keinginan saya melempar pisau dengan mudah ya, Mas Pin. Ini desain ini mengalami 3 kali revisi sampai jadinya akhirnya kayak gini. Ada yang reguler sama baby 24, reguler 26. Memang diciptakan sebenarnya memang untuk mempermudah no spin dan high spin dengan teknik yang sederhana pun mudah. Mendorong aja dia mudah. Sudah banyak buktikan. Sudah banyak membuktikan. Juara-juara nasional lempar Betul, pisau ya. itu. Juara nasional lempar pisau. Saya tidak perlu naik podium. Mereka pakai pisau saya semua. Ya tapi kalau Raven, pencapaian tertinggi Panglima, bukan Panglima, Mabes TNI. Mabes TNI ya. Mabes TNI itu dapat Dilengkapi itu. 6 medali. Wah. 6 medali 1 pisau. Pakainya Raven Semua. Pakai Raven guys. Antri lama tapi. Di stok enggak wih? Sekarang belum tadi. Ya tadi tak beli soalnya. Iya. Ada yang imut-imut. Tapi kalau pesen bisa kok. Nah, lihat nomor 2. Kalau yang baby 7 mili, tebalan 7 mili. Kalau yang reguler dia di 6 mili. Kenapa? Suka-suka saya lah. Enggak. Karena Bahannya kecil. karena bahannya agak terbatas yang 6 mili, yang 7 mili sedang ada. Ini Raven. Untuk ini baby saya paling sering pakai yang baby nih. Lihat ya. Enak kok baby ini. Asli. Baby hutan. Kokok. Kalau yang ini baru nih. Oh iya baru itu. Galak itu. Stingray. Karena tidak menemukan burung yang cocok, jadi namanya Stingray. Burungnya masih gini beda apa sama itu? Kan House of Iron Bird. Oh iya. Jadi Per burung-burung. sebisa mungkin nama-namanya burung. Ketika mentok oke lah ganti yang lain. Ini lebih cocoknya Stingray ya kayaknya. Enggak bisting. Lebah, masih terbang-terbang juga miring-miring. Maksa banget bisting. Berarti ini kudu diloreng-loreng kayak haji. Hornet. Kunang-irang. Kan udah ada Bumblebee. Oh iya. Hornet beda. Hornet sebelumnya udah ada. Oh, Hornet ada. itu yang sebelumnya baby Oh oke. shark. Maksudnya tawon yang apa mas? Tawon bias. Dia Tawonnya jadi tulisannya das. Sama das wah. Dasem. Dasima bukan, das. Stingray ini tuh Haspin. Ini masih R&D sih, tapi kata beliau buat Haspin Masuk guys. serem. handle-nya kurang gede nggak? Makanya ini sebenarnya masih prototype kan, ini masih R&D. Saya masih harus dites dulu ke beliau, saya dan beberapa pelempar lain. Kalau bilang oke, kalau revisi. Ini saran saya ininya di gerinda muter itu. Jadi bulat. Iya. Dinancep. Kepalanya digedein dikit. Jadi Kasih rambut-rambut sedikit. kebalik nancep. Gitu aja nanti. Tapi itu naik berat lagi lebih berat handle nggak enak udah. Oh. Ini menurut saya desain Mas Bayang jenius selain Raven sama ini termasuk suatu hal yang sesuatu yang khusus. Seperti tombak. Kebalik ujungnya atas, nah itu Tombak dia. ini kan gagaan ya. Vaksin. Itu burungnya di atas. Kenapa nggak dibalik aja vaksinnya yang itu, Mas? Gini, Ya. Juga bisa. nggak masuk vaksinnya gede. Vaksin lebih kecil. Ya udah mesti Raven itu gede pas ini timbang Oh iya. Floret itu ya. Oh iya. Oh iya. Handle. Sebenarnya berarti pengaruh nggak teman? Eh, Buat besok lempar. Kalau di saya
saya pribadi ngaruh. Dulu. Sekarang ya. Nggak. Ya kalau umumnya memang berpengaruh untuk Berat apa distribusi berat? distribusi berat, titik seimbang. Jadi balancing point itu kalau umumnya itu berpengaruh karena menurut secara umum itu kalau pisau lempar yang full spin itu baiknya di center balance karena berputar ya pisaunya kan, harapannya berputar di poros tengah itu selalu sama. Kemudian kalau pisau spin itu biasanya di berat di belakang Belakang tuh handle berarti. berarti handle biasanya Berarti nek cara distribusi 40-60 ya. cara orang itu ya bahasane niki minat. Belakang. Ya, soalnya biasanya kalau di orang awam kan kadang dia tidak bisa mengetahui pisau mana yang enak dilempar sama enggak. Nah, kebanyakan katakanlah pisau dapur dilempar itu bisa-bisa aja tapi kemungkinannya adalah rusak. Entah itu digagang atau di bengkok. Gagang tuh, iya. Kalau Biasanya sih pecah. sama ini kalau beberapa yang maker-maker bikin pisau lempar gitu, dia membranding sebagai pisau lempar tapi nanggung sebetulnya. Dicoba. Bevelnya itu bevel tajam. Jadi Ini belum tajam ya. bukan, maksudnya tajam bener gitu. Oh, kan. oke. Padahal posisi bentuknya itu bentuk yang Bukan pisau dapur, bukan pisau umum. bukan pisau lempar, di branding sebagai pisau lempar, dan itu kalau dia dilihat dari dari bentuknya, distribusi beratnya itu sebetulnya buat full spin. Berarti kan ya bukan blunder ya, tapi karena mungkin mereka tidak mendalami di situ, jadi Sama ini gagang. full spin itu kan harus dipegang di sini di jarak tertentu. Enggak boleh di tengah itu megang. Oh boleh, Oh, boleh. kalau udah bisa boleh. Saya bisa ngelempar, tapi ra nancap. Enggak, biasanya kan gini, yang membedakan peso biasa sama peso lempar itu di masalah gagang. Karena kemarin beberapa kali uji gagang itu kebanyakan gagangnya pecah, Oh, Saya enggak pecah. Pecah itu patah atau sempal? rusak, lebih Rusak. tepatnya rusak. Kecuali Kalau yang kayu rusak. diket ya, kecuali yang diket. Ahli ngiket ya. Bondage. Tapi kalau yang lain, kalau yang lain kan karena benturannya keras, rata-rata banyak yang rusak. itu karena Dan lemparnya belum pinter mas, jadi masih sering jatuh. Iya. Kayak saya. ya Harus terbagi dua kubu ini. secara teori enggak, secara teori kan yang penting tajam. Oh, oke. Lancip. Lancip. Ya. Yang penting lancip. Nek sudah ahli kayak beliau berdua, ya apapun modelnya, pokoknya ininya lancip bisa aja. Cuma nggak tahan lama. Ya. Iya, dan ini dulu saya mikirnya kan kayak lempar dart itu kan asal nancep aja. Ya. Asal nancep aja. Cuman begitu gabung di sini itu Locknya keras pak. bukan. Belum. Di sini tuh yang difokuskan bukan di nancepnya, tapi di Iya. kedalaman tancapnya. Itu Nyimil-nyimil nggak dihitung ya? Ini enggak gitu. Itu masalah teknik Smith, Bos. Teknik. Yang tekniknya bener nanti beres itu. Oh. Jadi karena kedalaman itu yang bikin tertarik karena dalam aplikasi ini di lapangan memang turunin ini. nek bisa Kita naik. nek bisa mancep dalam otomatis kan kontrol tenaganya kalau cuman buat nancep aja ya dikurangi aja kan gitu. Dalam itu berapa senti itu Mas tadi? Sebenarnya kalau untuk desain itu memang itu sih. Kalau untuk desain itu apa ya? Kalau Mas Rino tadi bilang orang awam kurang paham sama desain ya. Sekarang kan di Indonesia komunitas sudah banyak ya. Tinggal cari sih sebenarnya, nyari di googling aja komunitas dan bertanya supaya tidak salah pemilihan pisau. Kenapa ada pemilihan pisau untuk teknik tertentu itu kan sebenarnya untuk mempermudah latihan. Bukan mempersulit loh, mempermudah loh. Di orang awam itu biasanya orang lempar peso itu kan kalau di film-film itu John Wick. orang-orang Harley, terus orang-orang memang garang-garang. Tapi Berturut-turut ya? kan kita enggak. Kita kan anak imbut-imbut. Anda, saya
Jadi ya sebenarnya kan masuknya ke olahraga bukan buat apa-apa. Soalnya kalau katakanlah disamakan ya sama kayak ini olahraga tembak, olahraga panah sama aja. Sebenarnya kalau aku sih ya untuk lempar pisau ini olahraga yang ini apa ya? 95% yang dilatih orang. Karena faktor alat itu cuma pisau. Ya. Dan pisaunya banyak banget modelnya. Dan pisau banyak banget. Sebanyak-banyaknya pisau modelnya. Kayak gitu aja ya. Gitu-gitu aja gitu loh. Beda sama senapan lah. Beda dengan Harga senapan. 5 juta sama 50 juta yo. Beda Panah jauh. barang tuh bocor ke 500.000 karo 50 juta ya. Sepeda ontel. Panah itu Bisa disimpulkan nggak olahraga lempar pisau ini murah gitu? Enggak. bisa. Tuku pisau terus Pak. Ukuran pelintang. Itu Anda. Ukuran pelintang. Orang pelintang mahal ya ada. Terus kemudian gonta-ganti kotri dan lain-lain. Lempar pisau sudah beli saat saya seumur hidup Pak. Ya. Yang Mas Bayu loh. Ya. Liane so bengkong so tugel itu kan. Tuh, Iya. tuh. Salah beli ya salah. Di lempar pisau kalau dibilang murah Relatif gitu, relatif. bisa murah Mas, bisa murah dengan kalau hanya untuk sekedar bisa melempar pisau ya. Plat dilancipin Iya, nggak? kita pakai pisau-pisau sederhana dengan plat-plat besi biasa itu udah cukup dengan harga katakanlah 200.000 itu udah dapat. Kita nggak perlu sepatu, outfit nggak perlu mikirin outfit, Seadanya. seadanya aja cukup. Target bisa urunan lah bareng. Kalau kayu-kayu bekas kan begini. Tapi kalau ya dibandingkan olahraga lain kan harus sepatu harus sesuai. Cuman yang penting itu harus ada pelatihnya. Jadi contoh kayak panahan, latihan sendiri nggak apa-apa. Tuh. Tapi kalau pisau lempar untuk beberapa teknik dan jarak itu kalau tidak ada instrukturnya, itu kadang-kadang mentalnya bisa kena orangnya sendiri. Ya kan itu butuh instruktur. Ya kalau untuk apa resiko bisa tidak bisa mental atau tidak itu kan sebetulnya itu dari proses latihan maksudnya. Ya. Proses latihan. Kalau mental sebenarnya mental itu ada salah satu efek. Mental itu adalah salah satu efek ketika pisau dilempar tidak menancap. Ya. Betul. Tapi salah satu tujuan lempar pisau adalah melatih respon. Ya. Kalau mantul kan menghasilkan respon. Betul. Semakin terlatih orang respon akan semakin baik. Ya. Secara teori gitu, tapi secara keamanan kan amanan panah. Karena jaraknya jauh. Panah. Karena Ini jarak nanti aku jauh. di band orang panah. Temen kebanyakan. Resiko tuh sebenarnya panah ya banyak. Ada. Kalau lapangannya nggak clear ya sudah. Oh. Enggak, resiko alat kadang-kadang. Begitu itu arek udah tugel ngantem motor. Oh ya, iya, berapa. iya. Nah, pisau selama latihannya didampingi pelatih dan benar tak kira jarang. Iya. Malah nggak pernah sebenarnya. Safety prosedur ya. Safety Olahraga apapun yang penting ada safety Betul. prosedur ya. Semua. Dan memang tidak ada alat pembantu yang berbahaya kayak menembak itu ada short chamber jeblok barang Iya. yang bisa naik sepeda kalau tiba-tiba Jatuh. muncul Bannya. bannya ya bisa. Nah ini kan sebenarnya hanya yang pisau aja, pisau yang mental ke diri kita tuh udah hampir nggak ada. Dulu awal-awal lempar pisau itu saya pemuja berat. Karena saya mikirnya kan rotasi ya, rotasi. Jadi kalau semakin berat, mancapnya semakin dalam. Momentum. Momentum dulu sebelum kenal ini. Ternyata yang ringan enak. Ini dimodif dari ketapel. Kang Asep kok ketapel lempar. Skisor. Dulu tuh aku ada estimate sama yang ringan. Begitu kena yang ini, enak banget. Edwin. Iya. Pemainnya Bukan dia kan skisor. Robert Downey Jr. kan? Dia tokonya Iron Man juga. tuh. Iya. Yang baru. Jadi gunting itu. Harusnya penting. Bukannya bukan Oh, Robert Downey. Robert Bukan. Downey yang baru. Oh. Johnny Depp. Johnny Depp. Johnny Depp. Tapi ya nggak melambai gitu. Jadi kembali ke pisau lagi. Sampai mana tadi? Palmasino. Oh, Teknik. teknik itu. Dulu kita juga berpikir kayak gitu ya, Pik, ya. Ya. Lemparan yang cepat akan menghasilkan penetrasi yang dalam. Cepat dan berat. Cepat, pisau berat, lemparan cepat bisa menghasilkan penetrasi yang dalam. Dulu kita 2013 kita berpikiran seperti itu. Dan 2013 juga itu terbantahkan oleh kami. Ternyata tidak pisau yang cepat terbangnya belum tentu menghasilkan tancapan yang dalam.
dengan pisau yang sama ya, kita pakai pisau yang sama gitu ya. Aku sama Victor bereksperimen karena dulu aku lemparanku cepet tapi nancapnya nggak dalam. Victor lemparannya pelan tapi nancapnya dalam. Pelan tapi dalam. Tapi kurang gesit. Lagi di situ. Nah, itu awalnya kita nggak sadari tuh. Awalnya kita nggak sadari. Lama-lama kita perhatiin loh, ada perbedaan ya. Akhirnya kita coba tuh. Oh, ternyata ada faktor lain, faktor di dalam apa? Faktor teknik yang mengakibatkan pisau itu bisa lambat tapi penetrasinya dalam. Dan sekarang kita bisa menemukan pisau yang cepat dan dalam. Cuma kadang badan orangnya nggak siap. Itu adalah faktor dari penguasaan teknik yang menggunakan memaksimalkan momentum dan tenaga tubuh. Ya. Karena untuk menggunakan momentum yang baik itu badan kalau bisa nggak ada sumbatan. Jadi kalau otot terlalu besar itu kok sok menyumbat di sini kok cedera tahu, sok pucul badannya dan lututnya. Karena ya bagi teman-teman, nah kita di sini kan membaginya jadi 3 Mas Boy ya. Yang pertama orang hobiis cuma seneng lempar rekreasi aja. Yang kedua orang-orang atlet yang memang golek poin dan kemudian cari hadiah dan lain-lain itu emang harus dijaga kesehatannya dan lain-lain, tidak usah aneh-aneh lah. Penting poinnya dapat, rasa cepet-cepet lambat aja nggak apa-apa. Yang ketiga orang-orang dan pengembangan diri ini saya ngerasa abot nih eksperimen tadi mempercepat pisau, memperjalan pisau karena prinsipnya ya nek bisa pisau itu menuruti keinginan pelemparnya. Saya mau lempar dalam, saya mau lempar pelan, saya mau juara. Itu tipis loh perbedaannya antara dengan pisau ini aku harus melempar seperti ini. Kan kadang desain pisau kan banyak nih. Ketika pegang pisau A, aku harus kayak gini lemparnya. Pisau B, aku harus kayak gini lemparnya. Itu berarti kita masih nurut sama pisaunya. Kalau cara pikir yang berbeda yang kami lakukan adalah pisau apapun bentuknya, ya saya tahu cara triknya kalian ini supaya tetap saya bisa pakai. Saya tahu. Secara bahasa mungkin sama ya, tapi secara penalaran itu beda. Dan kadang ini sih ya mungkin karena ini karena pengetahuan pisau lempar saya nggak banyak, belum banyak ya. Jadi kadang-kadang itu beda. Kalau yang di Jogja itu, yang di sini utamanya itu kalau waktu mancap itu tertancap itu suaranya beda. Kadang kalau di tempat lain nggak se ekstrim di sini. Itu yang kadang-kadang jadi patokan kontrol tenaganya gimana. Dan memang ketika dengar suaranya jelebnya beda itu berarti segini, berarti segitu. Jadi memang kadang untuk stress release itu enak banget. Iya, betul. Ya. Itulah tujuannya. Karena kontrol tenaga emang harus mengetahui tenaga minim seberapa, tenaga maksimal seberapa. Nah, minim sama maksimal aja belum ketahuan tuh. Ini kontrol piye toh? Berarti gas pole sepiro, gas minus sepiro ya. Untuk di perjalanan teori ini ya namanya juga teori. Soalnya banyak di luaran itu yang ini merasa bahwa ketika dia lemparan pelan bisa, terus aku kalau ngelempar keras pasti bisa. Belum tentu. Yang bisa itu dari keras terus direndahkan itu bisa. Tapi kalau dari pelan dikeraskan ya belum mesti. Tapi kalau di no spin sama high spin sulit itu Mas. Bisa menggunakan tenaga 100 sama tenaga 50, tenaga 10 gitu. Itu sulit loh. Karena harus menjaga pisaunya supaya tidak berputar dan nggak gini ya. Gimana cara? Itu yang sulit ya? Iya. Yang sulit itu menurunkan tenaga tapi lemparannya tetap sama. Yes, betul. Jadi lemparnya pakai tenaga cuma 3 atau 4 tapi itu 10. Lempar itu orang ngoyoning tetap masuk. Itu yang paling sulit itu makanya ketika kita demo di depan banyak orang itu yang kadang kita biasa ngelempar cepet kan harus pelan. Itu kendala itu. Buat orang-orang lain sih kendala ya, buat saya sama Victor sih. Iya. Ya cuma sebelajar. tapi itu perlu dikuasai. Kenapa? Ya itu fungsinya edukasi. Gimana kita mau ngasih tahu? Ini pisaunya nggak muter loh. Pisaunya nggak kelihatan. Terlalu cepat. Nah, gimana caranya kita mau
memelankan itu tapi tetap nancep. Nah kan tadi yang makanya tadi kembali ke teori yang tadi, pisau pelan pun tetap bisa nancep dalam. Iya. Asal arahnya bener ya. Tekniknya benar. Ya. Ini kayaknya Mas Gigi sama Mas Yu udah muak sama kesaktian kita. Coba tentang kita apa yang mau diomongin? Enggak, ini kadang itu untuk pemula, ngomongin pemula baik gampang. Untuk melatih melihat pisau. Nah, kadang melihat pisau itu cukup susah. Jadi kadang-kadang rilisnya itu ngawur, terus lihatnya nggak bisa, akhirnya ya mental nggak karu-karuan. Tadi itu. Iya. Melihat pisaunya ini, pisau diri sendiri yang lempar atau melihat orang melempar pisau? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau hemat saya, waduh, saya agak kurang hemat pada waktu kalau di awal memang itu tidak perlu dulu, Mas. Untuk melihat pisau diri sendiri itu tidak perlu, karena itu ada tahapannya. Bisa melihat, oh pisaunya muter sekian banyak, oh ternyata nanti bukan ini ya, bukan dilihat di target, tapi ketika lepas dari tangan ini kita bisa kelihatan itu tahapnya nanti ada bisa memang, tapi nanti yang penting Lanjut ya. ya itu tahap lanjut. Yang penting koreksi untuk ketika kena target pisaunya nggak apa nunduk, itu yang perlu dikoreksi. Tapi untuk nonton orang lemparnya Itu lebih mudah kan, karena kan bukan kita pelakunya. Kalau dari samping tuh lebih kelihatan. Di samping lebih kelihatan. ya sebenarnya kan ada teorinya dari Kakak Victor. Dari trajektorinya kan dia ketika kita lihatnya dari samping, dari arah agak nyamping kan kelihatan pisau. Teori ini kan harusnya lihatnya wide, bukan fokus. Lihat fokus Ya kalau lewat. kita yang lempar sendiri. Oh iya, kalau lihat pesonya orang dilempar, Iya. itu kan pandangannya harus wide. Jangan bergerak kepalanya, Iya. jangan bergerak bola matanya. Oh. Gerak-gerak. Tahu pingsan nanti. Kalau ngomong soal lempar pisau secara ini ya, secara kelembagaan, secara komunitas itu. Mimpi apa yang belum terwujud sama sampean? Koni lah. Sederhana deh. Bukan sederhana ding, itu jawaban singkat jelas Iya. padat. Koni. Nah, Sikat pada tobut lah gue. step ke sana itu yang harus kayak kita tuh, kalau kita kan selama ini kita selama masih seneng, selama masih sempat ya kan, kebetulan tempatnya juga mendukung gitu ya, buat nongkrong enak gitu. Tapi kan untuk pengembangan ya, terutama kita Jogja aja lah, Jogja itu kita Saya tahu Rahman bicara Anda. kita mau kemana sih? Lah kok nek sisi iki do ora iso mangkat lho, cari wong loro. Monggo ketua harian. Lu sama saja. Ketua utama, saya ketua harian. Monggo ketua harian nanti apa diurusi. Karena situ belum berhasil kurus ya. Ya belum berhasil kurus. Masih ada 2 pisau. Saya Baru nih. Masih ada stok yang ternyata. Ini Seven kan? X4. Enggak pesonya. Oh, bukan apa? Iyalah baju ini. Oh iya. Lupa. Ya begitu Mas Gigi. Dijelaskan Mas Bayu itu. Belum. Oh belum loh. Koni. Ya, tujuan kita semua jelas Koni lah ya. Karena di organisasi kita kan kebetulan kita bernama di Bogor Lempika, perkumpulan olahraga lempar pisau dan kapal Indonesia. Kalau udah KONI, apa yang berbeda dengan sebelum masuk KONI? Berbeda. Apa yang akan berbeda? Yang akan berbeda jelas target. Target personal itu pasti berbeda. Yang kemarin untuk prestasinya segitu-segitu pasti meningkat. Karena kalau memang kalau punya jiwa kompetitif pasti tahu ketika ini jadi nasional akan banyak bermunculan atlet-atlet baru. Ya. Itu tujuan. Film. Nah, Film. satu lagi. Nah, ke arah setelah itu tadi akan bermunculan orang-orang baru gitu ya. Atlet. Nah, ya maksudnya kan gini. Selama ini saya lihat orang-orang awam ya masih ada stigma ya. Lempar pisau gitu kan. Ojo bahaya gitu. Bahaya ini agak menjurus gitu kan. Paling kayak gini bener tiga-tiga. Nah, itu untuk kan kita harapannya kalau kita ngomong soal atlet itu kan usia ya. Usia kayak kita ngomong panjat tebing lah. Panjat tebing misalnya kita berharap anak belajar dari usia SMA telat. Ya kan? Kelas
untuk Iya. mulai start dari kelas 1 SMA itu telat kalau dia nggak punya basic. Yang bagus itu kan dari pembekalan dari SD sudah mulai naik itu nanti akan jadi lebih pro gitu. Nah berarti kan kaderisasi terus mencari bibit-bibit baru ini kan penting gitu. Nah itu kita udah mulai melirik ke sana belum? Sebenarnya Karena kan kita ketemunya orang tua. Catur sampai tua-tua loh. sebenarnya kembali ke alasan pertama tadi. Karena nggak butuh sih Pak. Kembali ke alasanmu yang tadi yang stigma orang bilang pisau olahraga yang bahaya menyerang karena belum masuk KONI. Ya. Kalau udah ada KONI, ini media yang nggak bisa dibantah. Banyak olahraga yang jauh berbahaya daripada lempar pisau. Ya. Setelah orang melihat alat kita, cara latihan kita, dan aplikasi Angkat besi juga ada yang meninggal ya. Iya. deadlift itu kan? Bela diri akhirnya jadi aman. Iya, Masuk bela diri. KONI, silat jadi aman. yang waduh Sebenarnya itu ketika sudah masuk, harapan kita dan prediksi kita akan lebih mudah untuk menjaring atlet itu karena sudah dinaungi oleh olahraga nasional Dan ada targetnya. dan ada targetnya. Kalau untuk manfaat pribadi secara fisik kan juga udah jelas kan manfaatnya ini cukup baik juga, cukup bagus kan. iya kesehatan dan lain-lain. Kesehatan, konsentrasi fisik. Kalau untuk usia sebetulnya olahraga ini bisa disiasati bahkan sampai Kayak catur ya. ya tanpa batasan umur selama dia bisa melempar dan mau ikut kompetisi dengan fair ya itu bisa diadakan kelasnya. Catur juga pakai fisik, mengangkat kuda, mengangkat petek. Kalau dilihat tuh Pak Simon tuh sampai umur 80 berapa Mas ya? Iya. Dari atas kursi roda loh Mas. Oh. Dia masih lempar 200 kali lemparan naik bayonet 200 kali nancep setiap hari loh. Setiap sesi lemparnya. Maksud tuh gini, ketika sampai tua pun kan masih bisa ada kejuaraannya. Nah kalau aku sama Mas Bayu terus koyo edik Mas. Iya. Harus ngelempar enggak ngelempar. Karena beda ini ya, beda sifat olahraganya. Kalau kayak angkat besi, nah itu Ya. mungkin terkait banget sama Usia. tulang. Betul. Nah ya, dan lagi misalnya ini terbuka lebar untuk difabel sebenarnya. Iya. Ruang operasi mana bisa sambil Ya, ya, ya. duduk di atas kursi roda tuh. Apalagi yang lain tuh ada beberapa teman-teman yang berkebutuhan khusus juga masuk lempar pisau konsentrasinya nambah. Selain memang orang tuanya telaten loh, Iya. tapi dalam lempar pisau itu bisa nambah konsentrasi dan lain-lain. Ya naik kanggo bermanfaat sih. Ya, cuma tadi pengembangannya emang agak terhambat karena masih paradigma. Yang kedua provinsinya belum mencukupi, masih kurang tiga lagi. Kurang di mana ya? Sumatera Utara, Kalteng, Kalsel. Kalau tengah selatan. Tengah selatan. Pickupnya Kalbar. Iya, itu kita juga udah mengadakan konsultasi kemana-mana di Jogja terutama. Tapi ya tadi kalau di Jogja tidak bisa kelip untuk itu. Ini sebenarnya sing paling penting itu gini loh. Cara berpikir orang itu kan banyak disetir sama media. Ya, Salah satu media yang paling berbekas di kepala orang itu adalah film. Karena film itu memang dibuat untuk Action. Membekas, ya. untuk membekas. berkesan. Kalau saya pribadi ini dulu itu ngelihat pisau lempar keren itu ketika ini Desperado. Oh, Desperado. Desperado. Itu. Iya. Macete. Itu pertama kali mikir, kok bisa ya gitu. Kok bisa mati ya? Kita bikin pengangguran ya. Dengan disuruhkan. Nah itu aku dulu kan keren banget ya. Begitu lihat fotonya, asap bisa Iya, Tidak mungkin ya. saya kan nggak mungkin gitu kan. Kan paling cuma geli-geli aja. Itu kan curikan Mas. Iya, ini curiga. Nah, itu yang kalau di kepala saya yang agak nancep untuk yang pisau lempar selain film kartun Jepang ya. Ono kartun banyak lempar pisau. Ninja-ninjaan. Mendaki gunung melewati lembah. Maksudnya sing yang berbekas maksudnya orang lempar itu yang Desperado. Nah, ini mungkin ada yang berbekas film-film apa yang diingat. Desperado sama. Desperado. Desperado. Ada dulu ketoprak. Serius. Ketoprak Ki Jangkrik Bongol itu Sujiwo Tejo. Pokoknya dulu awakmu toh. Iya, itu Pak CVRI. TVRI. Itu pisau dilempar. Dan dia spin. Aku ingat serius. Wayang, Bukan. cakilan. Ketoprak apa ya? Aku tak cari-cari dulu. Ada satu scene-nya itu pisau dilempar itu. Ini terjatuh. Oh.
oh itu ternyata yang namanya spin kan. Nah, aku kan udah lama. Aku lihat film baru mungkin sekitar SMA ya. SD wong nang omah filmnya India kan. TVRI nek bengi Ya India itu Ohara gitu gitu lah. Desperado pertama kali kalau nggak salah kan di RCTI, layar emas. Belum masuk tempatku. Oh. Kalau aku RCTI-nya setelah tidak di parabola, karena mau punya parabola. Ya, iya. Baru 2000 TPI ya. 7 mungkin ya. Mulai lihat film Desperado seneng. Nen dulu Simba tuh dia tentara 403. Oh, nah Bandung karo Melayu Mas. Bandung itu wah tebus. Pakai deger-degeran itu. Oh, deger-deger kayak FS tapi agak besar. Mbah nanti saya deger lali ya. Sama SD kan. Nah itu mau jadahan tentara ya, RPK itu. Hah? Iya, jatah tentara. Tapi bentuknya pisau komando. Cuma bukan FS itu, kakaknya kayu kok lali. Gede. Sekilan kok bilangnya. Kamu aduh, cukup banget. Di hutan saya aku biar sok bandem-bandem punya arit terus bentuk. Ya ora nancep kan. Enggak tahu inspirasi dari mana. Kerja bakti. Misalnya kampak, kan bawa kampak. Anyar aja kampak gua apa tukang itu. Nancep. Sekali nancep. Wih. Dibaleni ra iso. Lah kan itu kan saya bisa kalau faktor repetisi nggak bisa itu berarti belum ketemu ilmunya gitu. Iya, betul. Loh, itu yang saya sama Mas Bayu pertama sebel gitu. Lempar nancep. Kita nggak tahu kenapa. Kan anjing. Yo kurang nancep apa Mas Bayu? Saya sama Mas Bayu itu berbulan-bulan cuma lihat saya lempar, Mas Bayu lihat. Mas Bayu lempar saya lihat. Sampai ada kesimpulan tadi, oh ternyata putarannya ada itunya. Nah dari dulu pusat cuma ngabarinya Kalau nggak nancep kurang kenceng. Terus begitu Oh aja. itu 2 meter maksudnya, bayangno. 2 meter Mas. Oh dia lah, untung ini sakti-sakti. Oh iya. Kalau memang misalnya kan ngalamin awam ya. Iya. Pertama kali ketemu itu Saya juga ngalamin, saya lebih awam dari Mas. lempar itu. Wah, berarti nek nggak sampai nggak nancep. Itu berarti pisauku kurang kenceng. Jelek, ya Kurang kenceng atau pisaunya ya itu Karena ya. speknya belum sesuai gitu. Akhirnya saya ngobrol sama saudara saya juga. Itu kan pisaunya khusus loh. Nah, Pisau khusus. Ya nggak harus khusus juga, dia mindsetnya pisau itu didesain untuk Selalu sudah nancep. nancep. Nah, selalu itu kan. nancep ya. Jadi ternyata Dulu bukan itu gitu. Dulu itu ada yang jual double. Jadi ini peso semacam kayak peso komando, terus ada diselipin peso lempar kecil. Oh aku punya kobra. Semacam itu dulu peso-peso zaman-zaman lawas lah. Nah, cuman dulu waktu saya SMP kan latihan pakai itu. Mancep tapi gampang jatuh. Nah, terus Bukan nancep, Jarak itu berapa itu? nempel. nempel Jarak ya 2 2 meteran. Nah, waktu sebelum pakai Raven di sini itu tak lempar peso kecil itu dan hasilnya Bengkok. kayak keris. Tapi dari samping. Duh. Lah kok tadi gini? Nah, itu yang Nah akhirnya itu juga maksudnya kalau ada yang setelah saya dari awam terus akhirnya kejeblos bergabung sama komunitas itu, nek beli peso mendingan jangan peso yang tipis-tipis itu. Mau tipis-tipis sih. Bukan yang tipis-tipis yang China made, yang stainless iya, gitu iya. kan, bentuknya fancy gitu ya. Tapi buang duit. akhirnya kan gitu. Ya memang sih kelihatan 200.000 dapat 1 set gitu kan. Tapi yo Nek bener saya anu masih Kif biyen iki. Wong aku ki nek ditakoni kanca-kanca nek pas anu berarti. Oh iya. Matur nuwun. ini yang luar biasa di KJ. Ada kopi jahe. Mas kenalan dulu Mas, lihat kamera Mas. Ya. Mana kamera? Oh itu kamera. Anda masuk ke kamera. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang pakai sendal biru nggak ya? Ini Oh. sendal biru. Nah, itu Ke bawah. Oh, jadi ambil sendal. Pura-pura ngantuk Modus kopi. Ya enggak apa-apa. Memang anu. Ada tengah-tengah podcast suka terendal. Diadu dulu. Ya nek masyarakat itu sudah takon Mas nek peso lempar itu dilempar pasti nancep ya. Ya enggak juga, nek kita memang itu pertanyaan lazim. Iya. Orang menganggap nek peso lempar iki dilempar pasti nancep. Karena pisonya khusus. Biasanya khusus, lalu wong lempar so gampang karena gue bisa lempar lah. Aku tahu, pendiri tak Bandung ya nancep kok. Dan banyak dulu sering Mas waktu kita di kafe dulu ya. Iya betul. Misalnya khusus ya, berat depan kan? Wah. Enggak. Nah, tapi kalau lihat di internet ya, kita buka di internet itu ada juga yang berat depan ya, kelihatan dari desainnya, sepintas ya. Nggak tahu kalau dari samping tebal tipisnya nggak tahu, tapi kelihatan besar depan apa tak pikir gini dong. Ya tetap mungkin aja karena kan kampak kan juga Kan memang impul 5 preso berkembang tuh baru.
yang lama itu dari Jerman, dari Rusia, dari Solingen itu memang ya depannya gede. Karena lemparnya satu putaran tidak selalu nancep. Karena lempar pisau dan dilihat mas, video lempar pisau yang nancep dengan baik itu setelah tahun 2005. Sebelum itu lempar rauno, banyak YouTube belum banyak juga ya. Terus baru kita kembangkan mulai di dunia itu, ya dunia udah lama cuma jarang berkembang. Pisau lempar yang lihat yang di internet yang visual perang dunia 2, perang dunia 1 kecil ujungnya gede. Nah itu skop ya? Ya dilatihkan Kopassus dia pakai yang model gini. Nah, begitu sudah ada perkembangan zaman lama-lama ya enggak, nah itu tidak efektif sebenarnya. Kaya ngono penetrasinya juga. Jadi muni sebenarnya ini ya maksudnya pikiran saya sebenarnya itu tergantung sama yang bikin. Cina sering kayak di Bapak Ron itu kan setipis ini. Tapi sama ini walaupun ketoknya biasa gini, enak ini jauh. Tidak enak. Jadi sebenarnya tergantung si makernya itu dia konsis dilempar pisau atau enggak. Dia ngerti ora sing kalau orang bisa bikin banyak, tapi enak enggaknya itu yang enggak ngerti. Kayak ini pisaunya apa lemparannya siapa sih Batman. Oh, Patrang. Ini mau bikin ini. Kalau itu yang bikin katakanlah Mas Bayu riset dulu, itu bisa jadi jatuhnya enak. Tapi kalau enggak, ayo kemana-mana itu. Iya, apalagi yang lempar bukan melempar tuh. Betul. Tapi alat-alat sihir kayak gitu yang sudah dirancang tuh 99% nancep kecuali Tuhan tidak berkehendak itu. Tapi Yang sekarang tantangannya gimana? Yang enggak mancap juga banyak loh. tapi sebenarnya ya kembali lagi ya, desain itu orang bikin pisau lempar kan ngapain? Orang bikin sesuatu kan ada alasannya ya. Iya. Ya tadi kembali orang banyak bisa bikin tapi nggak tahu dia buat apa gitu, hanya nyontoh desain, desain. Itu bisa buat apa? Dilempar, tekniknya nggak tahu, nggak kan itu yang kadang yang kasus di pisau-pisau lemparan Chinese itu yang keren-keren, tipis. Mereka nggak tahu kebutuhan pelempar itu seperti apa. Kadang itu yang ambigu gini mas, dia bikin pisau katakanlah kayak inilah ya, pokoknya bikin pisau. Yang disuruh nyoba, yang tukang lempar pisau, ya jelas nancep. Kalau dia memang terbiasa pakai apapun bisa nancep ya. Tapi kalau yang pemula, ayo setengah mati nih bentuknya. Kayak sini tetap pemula pun nancep, hanya edit. Ya tapi masalah teknik itu juga memang bisa dibilang kita 2012 ya. 2012 itu belum ada pakem teknik full spin ya. Full spin aja di YouTube itu untuk mencari sebuah metode ya, yang metode pelatihan itu sangat sulit sekali. Adanya cuman ngasih tahu doang, bukan tutorial yang cukup yang agak detail juga. Ngasih tahu nyontohin dan nyontohnya tidak berubah. 3 meter dia di sini, 4 meter di sana cuma bener. Nah, sekarang maju dikit masih bisa itu masih bisa. Iya. Dan nggak ada tutorial namanya nek nunduk kurang maju, tangan kurang mundur. Koreksi ya, Itu udah tahun 2000 tahun kami itu lebih. Makanya untuk 2 meter itu bisa 2 bulan mas. 2 bulan. Dan begitu nancep pun kita nggak tahu alasannya kenapa. Nah itu yang bikin sebel. Berarti tenaganya pas. Karena 2 meter pegangnya handle ya? Bila. Bleed. Oh. Kan jarak-jarak. Oh tapi udah 2 meter udah pakai pegang. Udah 2 meter blade, 3 meter handle kan Pasti, kamu nggak tahu. pasti. Cuman kan kita nggak pernah tahu postur badan kita, jarak mundur seberapa setiap orang. Dulu pokoknya sama semua jaraknya. Nah setelah kita diskusi agak lama, sudah mulai ketemu rumusnya, ketemu teman-teman dari pusat juga, akhirnya tahun 2014an sama Herodini dibuatkan gambarnya. Kalau nunduk kurang maju, kalau enggak kurang mundur. Itu pun tidak diperjelas majunya seberapa dan seberapa. Baru kita pakai mundurnya ya kira-kira 3 cm sampai 5 cm. Maju dari itu untuk derajatnya. Nah sekarang orang lempar besok 3 menit terus nancep dan bisa diulang kembali. Nah dan biar nah ya yang dulu biar berlalu sekarang udah maju kok. Iya caranya. Basicnya itu sih kalau basic. Dan yang bisa pakai AI ya? Teman-teman Cina lihat ya, Anda pakai edit video untuk lempar besok, kita tahu. Karena ada besok ada bayangannya. Kalau dulu itu kita orang nyoba gitu nggak berani jamin kita bisa nancep berapa menit. Ya. Bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu mungkin. Karena belum nemu tadi. Belum tahu metodenya itu. Akhirnya kan kita bikin metode sendiri yang bikin
yang ada di buku itu, buku kecil saksi itu. Dan itu teknik yang kami kembangkan. Dan sudah dicoba ke ribuan orang. Betul. Kalau nggak dicoba mau nulis ya ora wani. Nah. Makanya sekarang kita lihat orang-orang baru nyoba 15 menit udah bisa nancep loh ya. Dulu mas kita yang nyobain berbulan-bulan karena kita nggak tahu. Iya levelnya pelatih ya. Bisa apa? Bentuk tubuh orang, tinggi badan, kan ketahuan semua. Ya. Tapi biasanya kita kembali ke 3 hal yang tadi, pegangan, tenaga, dan jarak. Dan jarak kaki dengan jarak jangkauan tangan kan pengaruh beda juga kan. Yap. Flying pad-nya Ya. kan beda. Orang yang tinggi sama, berdiri di tempat sama, jangkauan tangan bisa berbeda. Iya. Itu harus Apalagi orang-orang yang punya otot besar, wah itu aliran arah trajektorinya bingung gitu. itu otot lemak ya. Oh ya, memang pikir. Loh, tapi sebenarnya nek katakanlah dia terlalu mencintai peso bentuk itu. Salah satu contoh kayak cold steelmu. Curhator ya. Oh, maksudnya gini, setelah pegang banyak peso, ada memang beberapa peso itu yang kadang bikin skill manja. Wah, Jadi salah satu contoh kayak yang cold steelmu itu. makasih loh. Oh, jadi hampir kayak ini. Anda tadi bilang Raven, kan itu memanjakan juga soalnya. Iya. Pasti. Oh. Cold steel itu juga diawur, itu enak ya. Jadi ya memang alat bagus itu mendukung, tapi Betul. bukan satu-satunya. Yang kedua emang mindsetnya Mas Dino. Nek mindsetnya udah senang dan lain-lain udah. Lempar peso itu selain praktek itu sebenarnya yang makin banyak ngambil peran tuh mindset. Berarti Mas Bayu ngelempar sama nggak ngelempar iso padha. Karena nek orang lempar Mas Bayu pengen ngene dipikir carane ngene, rasane ngene. Berarti orang lempar sakti, satu aja sakti. Wah. Memori ini harus masuk ya. Awang langsung. Jadi kita nggak ngelempar tuh harus Meditasi. meditasi. Sampai gitu itu berapa tahun? Cepet. Kalau orangnya mampu loh. Oh. Biasanya wong itu pengennya ke susu. Ya. Karena latihannya sangat-sangat membosankan. Kenainan itu yang bikin masalah biasanya. Berapa persen sih yang tahu sampai sakit urate? Karena over latihan. Banyak Banyak mas. ya. Cuma orang nggak menyadari aja. Oh. Jadi nanti ketika kegiatan yang lain, aduh, serius nih, Pernah sampai cacat nggak? Karena over. cacat enggak. Enggak ya. Kalau cedera berkepanjangan pernah. Aku orang paling mulus di tempat itu. Ini yang otot yang ini tembus sini. Berapa bulan? 2 tahun. Sembuhnya cepat, terapi sama Mas Memang Bang dari itu yang di sinar, di stroke sampai gitu. Turunnya nggak cuma di sini. Kalau di belakang. nggak di sinar, apa yang terjadi? Lengket dah ototnya Mas. Oh. Jadi dia karena cedera lama, lengket. Sinarnya bukan yang merah lagi, yang hijau. Oh. Sinetron tuh, udah cincin. Nenek Mas Daru itu nenek Murono, Iya. dulu langganan Sultan. Fisioterapi. Nah, fisioterapi Mantap tuh. langganan Sultan itu, jos ini. Sekali terapi doang. Oh, mahal tapi kan. Sama pelatihnya sih, ya begitulah. Jogja Soalnya terlalu banyak Itu Mas kalau Jogja lagi dingin, aku bisa kebangun gara-gara ini ngilu. Oh, berarti hampir sama kayak main bola ya. Main bola kalau uratnya salah kan juga gitu tuh. Oke. Sampai kecempit dan segala macamnya main bola. bisa jadi. Aku belum tahu main bola dengan saya itu sih, matanya nggak gitu. Oh cedera dari sini cedera. Nah, dengan cerita Mas Bayu pas di Bandung, di Jakarta dingin dan lain-lain itu, kurasa bangun tengah malam tuh kita mungkin diam. Iya. Ketarik. Enggak tahu Mas, tapi rasanya jarang bro. Jadi bangun Ngilu, itu ngilu. harus tak panas-panasin lagi nih ya. Beraktivitasnya. Pengen baru 1 bulan. Makanya daripada nanti kena kayak gini kan mending pakai pelatih yang jelas. Ya, salah satu tujuan kita itu juga Mengurangi cedera. kita bikin metode itu kan supaya orang-orang yang selanjutnya setelah kami ini tidak mengalami cedera Ya. yang kami lakukan. Karena olahraga ini kan tujuannya menyehatkan, bukan menyakiti. Aku wis weruh nih aneh ngene iki mau. Tuh nantem ya. Nek pamer malah ra metu. Penyakitmu. Ini harus pindahin. Mari Mas. Lagi Mas kok tak rekam, Mas? Hah? Lagi kok tak rekam. Rekam tuh ya. Ora tekan ngono.
Mas Yunus makin panas. Digeser dulu kameranya. Kasih suriken Mas Yunus. Katanya digeser lagi. Mantap. Berarti dari situ tuh lagi tuh. Udah kelihatan kok. Itunya digeser aja taruh di situ. Oh gitu. Biar kelihatan masuk gitu. Iya. Ya tak no spin lagi mesti ora masuk ya. Nah, kita belum ngobrolin kampak ya. Hah? Kampak. Ini. Weh, ora ono sing kene siji Mas iki. Palu barang. Palu. Ciker. Oke. Wes. Terus berapa jam? 1 jam 5 menit. Berapa giga? Hah? Berapa giga? Namanya juga HP. Ben dipikir YouTube. Gila can aneh-aneh ya. Surikan. Nah ini Coba ansurikan nih. udah nyoba belum Mas Gil? Udah. Udah. Mulai mau duduk-duduk. Dia nyari tempat duduk dia. Kita tahan sampai 1 loh Mas. Wah. Jadi Mas Gil jadi tak sampai 1 Mas. Iya. Aku panas. Masih rekam itu? Oh, anu tentang safety procedure. Oke. Emang ini mana? Oh Mas Gil. Pak, Kocok. Ya ini Mas, ini kan kalau barangkali teman-teman ada yang mau mulai latihan gitu, mencoba untuk lempar pisau. Syarat pertama yang harus dilakukan apa? Yang safety ya, untuk safety. Satu safety, yang kedua supaya harmonis dengan lingkungan. Gimana Mas? Mau Mas? Bayu. Kalau yang lempar. Wis, saya ikut lempar. Udah Woi, nanya tadi. Jawab dulu. Lo Mas Bayu dulu. Malah ikut lempar san. Dimulai dengan bismillah. Mulai dengan bismillah. Yang pertama tuh yang paling penting ini ya, lokasi melemparnya itu. Itu harus clear area, safety, nggak ada orang lalu lalang di belakangnya. Itu yang pertama, safety area. Kedua, kalau latihan outfit bebas yang penting Harus pakai jaket nggak? enggak, Rompi? enggak. Punya Mas Gil. Punya tadi mana ini? Iya kan awal-awal kan ini kok pisau ternyata mental ya. Kita nggak tahu kan. Paling aman pakai sepatu. Sepatu itu harus ya. Kecuali Anda udah Sendal krok. Krok Sepatu. kami. Krok kami. KW-nya nggak usah disebutin ya. Yang penting buat sepatu. Kedua, ini. Nih, itu kedua tadi. Pertama safety area, kedua sepatu, yang ketiga Kalau bisa pakai celana. Ya. Karena kan resiko di kaki. Mental boleh kaki. mental kok pakai celana Mas? Enggak, mental juga tetap pakai celana orang, masa nggak pakai celana? Celana panjang maksudnya. Nah, kemudian kalau pada saat melempar, pastikan di sekitar itu nggak ada yang ngambil tuh. Kalau ada yang ngambil, kalau lagi ada yang ngambil terus melempar, itu bahaya. Nah, biar menghindari itu apa? Ada, kalau di Paralempika ada aba-abanya ya. Ada aba-aba gitu, kita melempar, itu udah ngelemparin, mulai melempar, ketika yang saling melihat kanan kiri sudah melempar atau belum, ada aba-abanya adalah stop. Berarti sudah tidak melempar, kemudian clear baru mengambil bersama-sama. Nggak boleh minta diambilin gitu. Boleh. Kalau kurang ajar nggak usah. Iya. Atau kalau punya kedi nggak apa-apa. Itu kayaknya perlu. Bisa sih itu sebenarnya. Untuk memperamai latihan kedinya orang dari pramugari itu. Ya kalau ngambil tuh Iya. Itu. Terus kalau misalnya di rumah bikin tempat latihan sendiri gitu. Apa targetnya baiknya apa gitu?
Target yang paling aman sih kayak gini ya, pakai papan balok-balok ini disusun aja. Itu paling aman sih. Ini nggak safety ya? Pengalaman pakai lock itu kan ada kecenderungan Ya kalau kena lock, kena pinggir itu biasa bagian pinggir lock itu biasanya mantul ya. Tergantung pisaunya lagi sih. Kalau pakai yang itu sih nggak mantul. Ya, pakai pisau buatan saya. Kalau bisa locknya yang tidak banyak sudutnya. Kalau Iya. lingkaran tuh sudutnya kebanyakan. Jadi kalau kena pinggir sok Pinggir itu peng, berarti lebih bagus lock yang besar ya. lock yang Besar besar dan atau kotak kotak. nih. Kotak kan Oh. cuma 4. Iya. Biasanya kalau pengaman kan samping-samping sama atas. Ya. Berapa meter? 1,5 ya? Ke atas tuh kalau bisa ini. Heeh. Ini atapnya kalau itu, nggak penopang. memang belakang tembok tinggi. Kalau yang samping-samping itu efeknya berapa meter? Samping itu sebenarnya 50 cm cukup sebenarnya. Karena kena pinggir gini ya. Iya. Cuma untuk mengamankan pinggir aja. Di atas tuh 50 cm cukup. Nggak perlu sampai 1 meter ya? Nggak perlu. Tapi nek mau safety banget ya sama tadi. Nah ini contoh nggak safety ini. Ada teman ngobrol, lempar, aku loh tadi iso neng. Itu jangan ditiru ya guys ya, asli jangan ditiru. Ini hanya Ini digunakan ekstrim. Wah, hanya expert yang boleh melempar kayak gitu. ekspor nggak salah tugas, keset besoknya. Kebanyakan ngopi. Expert dan teman-temannya sudah percaya. Dan nggak punya adab. Karena jarak sebenarnya ini jarak lempar aman. Kita berada di 7 meter dari target. Iya. 6-7 meter lah kita tuh. Jadi jarak lempar ini aman. Memang agak biadab ya guys, tapi jangan dicontoh. Jangan contoh, dan pelemparnya juga sebenarnya sudah expert. Jadi Ya, sudah tahu mau kemana, mental enggak. Karena mental sendiri itu juga bisa sampai jauh. Sebenarnya yang belum kita ajarkan teknik mentalkan pisau mas. Malahan ya. Bener, mentalkan pisau diarahkan tuh bisa. Berkali-kali kita gunakan, tapi itu mungkin topik lain kali. Nggak dicontoh ya toh. Herbal, herbal. rahasia kita ini jangan. Rahasia kita ini. Herbal pemakaian tenaga dalam dikurangi ya, nggak mempan sama kita. Serap olahraga. Oh, bisa. Oh, iya. Lempar pisau Jogja, ratakan. No speed.